Halo semuanya, selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya. Oke, boleh di next. Perkenalkan, nama saya Risa Dwinda. Saya psikolog dari Puskesmas Kecamatan Setiabudi. Boleh di next. Oke, nah kali ini di Puskesmas kita sudah ada psikolognya, yaitu saya. Nah, saya ini ada di setiap hari Senin sampai Jumat, dari jam 8 sampai jam 4 hari Senin sampai Kamis, dan di hari Jumat ini sampai setengah 5. Untuk biayanya sendiri itu gratis, tapi kalau misalkan BPJS itu bayar 30.000. Boleh next? Nah, kenapa sih orang ke psikolog? Jadi gini Bu, kalau misalkan ke psikolog itu nggak cuma sakit yang bisa terlihat aja, tapi sakit fisik yang itu kan terlihat. Nah, sakit psikologis itu nggak terlihat. Nah, jadi saat itu aplikasi. Oke. Ya. Oke, jadi sehat itu nggak cuma dari permasalahan fisik, tapi juga dari kesehatan mental. Nah, kadang-kadang nih kita tuh suka nggak sadar kalau kita punya masalah, ternyata kita diemin aja. Nah, masalahnya itu jadi luka, lukanya itu jadi luka psikologis. Boleh? Gini. Nah, kenapa sih orang tuh jarang banget bukan psikolog? Soalnya katanya kalau datang ke psikolog itu punya masalah yang berat. Terus datang ke psikolog itu punya gangguan jiwa, jadi malas untuk ketemu. Terus merasa kalau punya masalah, kok berat nih gitu. Nah, tapi sebenarnya datang ke psikolog itu nggak nunggu masalah. Tapi bahwa kita paham, Bu, kalau misalkan kalau kita punya masalah atau kita nggak punya masalah, kita butuh orang lain untuk bisa mendengarkan kita, untuk bisa diajak sharing. Udah gitu kita juga bisa tahu lebih paham dengan diri kita sendiri. Jadi kalau untuk datang ke psikolog itu ada perasaan untuk dipahami, didengarkan tanpa dirasa dijudge atau dihakimi oleh orang lain. Oke, boleh next? Oke. Nah, orang kan suka mikir ya, apa sih bedanya curhat sama dengan konseling? Kalau kita datang ke psikolog, kita itu namanya konseling. Tapi kalau misalnya kita cerita sama teman, itu namanya curhat. Nah, kadang orang suka bingung nih, ya udah ngapain datang ke psikolog kan cuma curhat doang. Enggak, itu beda. Jadi kalau misalkan curhat itu bisa dilakukan di mana aja, oleh siapa aja, mau teman, mau keluarga, mau anak, kayak gitu. Tapi kalau misalkan datang ke tenaga profesional, itu tuh namanya konseling. Nah, sifatnya netral. Kalau misalkan curhat, ada tuh yang namanya dijudge, dinilai, terus mungkin yang ngedengerin masalah kita pun ngerasa kayak, biasa aja permasalahannya gitu. Tapi kalau misalnya datang ke psikolog, itu tidak bisa dijudge. Jadi kayak masalahnya didengerin, terus fokus sama permasalahannya, ganti-gantian bercerita. Terus kalau misalkan kita cerita sama temen nih, kalau kita punya masalah, kan kayak saling ganti-gantian nih ya Bu ya. Nah, kalau misalnya Ibu datang untuk punya masalah, datang untuk ke psikolog, itu nggak ganti-gantian. Jadi fokusnya sama Ibu sendiri. Dan fokusnya nggak cuma ngasih nasihat. Tapi kalau kita pergi sama teman kan kayak dikasih nasihat gitu ya, terus dikasih saran, tapi kan belum tentu menemukan solusi. Nah, bedanya kalau ke psikolog itu, nah, nggak cuma dikasih nasihat, tapi dikasih juga gimana ya win-win solution-nya, gimana ya jalan tengahnya. Jadi ketemu nih solusinya, seperti itu. Boleh di next? Nah, terus yang paling penting nih, kalau kita lagi punya masalah, kalau kita curhat sama orang lain, kan belum tentu dipercaya ya Bu ya. Bisa jadi ada yang bocor, saya cerita sama si A, kok si B tahu. Tapi kalau misalkan kita cerita kepada tenaga profesional, itu dijaga kerahasiaannya. Kenapa? Karena
tenaga profesional itu sudah disumpah, jadi tidak boleh bocor. Terus bias yang selanjutnya, kenapa bias? Karena kita kenal kalau misalkan ibu bercerita sama yang tenaga profesional, itu nggak ngelihat permasalahannya kayak oh si A, si B, tapi kami melihat secara objektif. Nah, kalau misalkan curhat, itu kan biasanya ceritanya kemana-mana nih, ngalor ngidul gitu kan. Ya masalah yang diceritain adalah masalah suami, misalnya, kita tahu malah ngomongin si A, si B, atau si anak, itu kan ngalor ngidul. Tapi kalau misalkan kita datang untuk konseling, itu permasalahannya terstruktur. Misalnya, masalah anak saya ini kenapa ya kok begini gitu. Nah, jadi seperti itu ya Bu ya. Oke, apa sih tanda-tandanya ternyata kalau saya sudah butuh psikolog atau butuh untuk tenaga profesional untuk konseling? Satu, mengalami permasalahan atau kejadian traumatis. Nah, kejadian traumatis ini kejadian yang dimana kita ngerasa kayak, oh capek banget ya, terus suasana hati berubah dengan ekstrim. Yang tadinya happy, tiba-tiba jadi sedih banget, terus jadi ngerasa sendiri, ngerasa nggak dihargai gitu. Terus mengganggu permasalahan, mengganggu aktivitas sehari-hari yang biasanya bisa kerja, bisa jualan, atau misalnya bisa ngapa-ngapain aja, terjadi males-malesan. Terus nggak menemukan jalan keluar. Terus orang terdekat biasanya udah ngerasa kayak, oh ini ada yang berbeda nih, ada yang berubah nih. Kok maunya di rumah aja. Nah, itu udah boleh tuh di-refer ke psikolog. Jadi kayak udah males lah kayak gitu ya. Oke, next. Nah, ini gambaran sederhananya. Konseling itu biasanya dengan masalah apa aja? Masalah keluarga, gangguan belajar, masalah perkembangan, anak-anak, remaja, dewasa, lansia, masalah psikologis itu seperti apa? Stres, depresi, traumatis, fobia, panik, cemas, atau masalah personal, minder, terus kayak punya masalah sama teman, masalah sama relasi atau suami, seperti itu. Jadi ini gambaran secara singkatnya ya, Bu.